selamat datang di YouTube channel aku. Di video kali ini kita bakal ngobrolin minuman-minuman yang ternyata disarankan tidak dikonsumsi oleh anak-anak, khususnya anak di bawah 5 tahun, ibu hamil dan juga ibu menyusui. Ini bakal jadi informasi penting buat kita semua, so tonton video aku sampai habis dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku. Nah, jujur, di antara kita semua pasti nggak selalu ngecekin label yang ada pada kemasan minuman-minuman yang kita konsumsi kan? Padahal ada informasi-informasi penting yang perlu kita perhatikan, termasuk yang akan kita bahas ini. Jadi brandnya sudah mencantumkan informasi atau peringatan terkait kandungan yang ada di dalam minumannya, sehingga disarankan tidak dikonsumsi oleh anak-anak, khususnya anak di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Apa aja minumannya dan apa sih kandungannya? Ayo kita bahas. Oke, kita mulai dari minuman pertama. Yang tanpa lihat label pun kebanyakan dari kita sudah tahu minuman ini tidak disarankan baik untuk anak-anak, ibu hamil, dan juga ibu menyusui. Ya, minuman bersoda. Di sini aku beli sampelnya Fanta kaleng. Kalau kita mau cek di bagian belakangnya itu labelnya, ini jelas banget ada tulisan mengandung pemanis buatan. Disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Di sini disebutkan pemanis buatan. Pemanis buatannya bisa kita cek di komposisi. Jenisnya adalah asesulfam K dan sukralosa. Gitu. Jadi Fanta memang sudah jelas menuliskan seperti itu ya. Tapi kita nggak bisa sama ratakan atau pukul rata ke semua minuman bersoda. Jadi kita tetap perlu cek karena seperti Sprite untuk warning ini tidak ada. Tapi biasanya seperti ibu hamil dan anak-anak juga ibu menyusui tetap tidak disarankan karena kandungan gula yang cukup tinggi. Jenis minuman selanjutnya adalah minuman dengan rasa jeruk. Untuk sampel aku punya beberapa. Yang pertama adalah minuman yang biasanya kita bikinin untuk tamu. Ini aku punya dua botol minuman sirup. Ada yang dari Marjan, ada yang dari ABC. Masing-masing punya rasa jeruk ya. Detailnya untuk Marjan rasa orange, yang ABC itu Squash Delight jeruk Florida. Kita coba cek salah satunya aja. Untuk Marjan tertulis mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah umur 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jelas juga ya di sini. Untuk pemanis buatannya adalah natrium siklamat dan sukralosa. Gitu. Untuk minuman rasa jeruk lain ada lagi, yaitu tipe yang saset. Kalian pasti tahu ini, Nutrisari. Ini segar banget, pasti menggoda. Bahkan mungkin beberapa ibu hamil atau ibu menyusui ada yang minum ini karena mungkin kalau ibu hamil ngidam, kalau ibu menyusui mungkin gampang haus, jadi pilih ini. Padahal ada informasinya di bagian bawah, agak kecil sih, tapi jelas juga sih kita kalau mau baca. Disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui ya. Jenis pemanis buatannya adalah aspartam dan asesulfam K. Gitu. Untuk sampel terakhir, aku nggak beli tapi ada di gambar. Ini adalah Tropicana Slim dengan rasa sweet orange. Sama tertulis di sini jenis pemanis buatannya. Jenis minuman ketiga adalah minuman jelly. Di sini aku punya satu sampel yaitu Oki Jelly Drink. Ini minuman kebanyakan yang suka anak-anak ya, jadi perlu waspada karena sama tertulis di labelnya itu mengandung pemanis buatan ya. Jenisnya aspartam dan asesulfam K. Gitu. Si Oki Jelly Drink punya kemasan yang botol juga, tapi sayangnya juga mengandung pemanis buatan. Alternatifnya mungkin bisa cek yang Nutrijel, kemasan yang botol itu tidak ada warningnya. Gitu. Kita lanjut. Jenis minuman keempat adalah minuman sejenis susu. Aku punya beberapa sampel. Yang pertama dari Hilo. Yang aku punya adalah rasa Thai tea. Tulisannya ada di bagian bawah ya. Jadi tidak disarankan
atau disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui, dengan jenis pemanis buatan, asasulfam-K dan aspartam. Untuk Hello ada banyak rasa, jadi kebanyakan yang coklat-coklat sih yang punya pemanis buatan. Coba aku lihat contekannya dulu. Yang mengandung pemanis buatan lain yaitu rasa Belgian chocolate milk, white chocolate, coklat taro, coklat hazelnut. Jadi perlu kalian cek lagi ya, cek ulang di bagian kemasannya. Kalau Thai Tea punya kemasan kotak juga, itu juga mengandung pemanis buatan, tapi kemasan kotak dengan rasa milky brown sugar itu nggak mengandung pemanis buatan. Jadi kalian bisa pilih-pilih yang mana yang aman buat kalian. Juga dari produk Ichitan, ini minuman viral, tapi mohon maaf untuk anak-anak ibu hamil dan ibu menyusui sebaiknya ditahan dulu karena brandnya sudah mencantumkan di kemasan ini mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi udah aku cek di tipe-tipe minuman yang kayak gini ya, yang susu-susu kayak Thai Tea, green tea, coffee milk, nah itu semuanya mengandung pemanis buatan. Jadi untuk produk Ichitan kalian perlu cek dulu ya, walaupun enak banget. Sering banget aku ngeliat review teman-teman bilang ini enak, atau bahkan yang tipe jenis lain juga enak, bener enak, tapi tidak dulu untuk kategori yang tidak disarankan ini gitu ya. Minuman kelima adalah minuman isotonic. Isotonic sendiri sebenarnya aku jarang minum ya, tapi aku pernah iseng cek label kemasan salah satu minuman isotonic dan ternyata bener ada pemanis buatan. Produknya adalah Mizone. Ya, buat yang kalian yang suka ini, kalian bisa cek di labelnya. Mengandung pemanis buatan, tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui. Gitu. Kandungannya sama asasulfam-K dan sukalosa. Jadi buat yang suka isotonic bisa pilih-pilih lagi yang mana yang cocok buat kalian. Karena Mizone ternyata punya atau mengandung pemanis buatan. Oke, kita masuk ke part minuman favorit aku, yaitu kopi. Secinta itu sampai bisa hampir tiap hari aku minum kopi, baik beli di supermarket, coffee shop, atau sekedar warung untuk beli yang saset biar lebih hemat. Sekarang aku contohin dulu minuman botolnya. Ini aku punya dua. Kebetulan dua-duanya dari Mayora ya, satunya kopi Lucky Day, satunya Tora Cafe Milky Latte. Dua-duanya enak, siapa yang setuju? Aku bahkan suka banget sama yang ini. Sebelum aku hamil aku suka minum ini, tapi ternyata mengandung pemanis buatan, jadi aku nggak lanjutin minum ini karena memang kalau minum ini walaupun minum kopi tapi ringan banget sih gitu. Ada juga yang jenis saset, aku punya sampelnya cuma 3. Milky Latte tadi itu punya kemasan saset, jadi kandungannya sama-sama aja. Lanjut ke Neo Coffee, ini punya banyak rasa dan sepanjang aku lihat semuanya sama ya, mengandung pemanis buatan, jadi hati-hati aja. Yang terakhir ini minuman andalan aku sebenarnya, tapi entah gimana aku kecolongan, jadi aku beberapa kali minum ternyata itu ada kemasan lama atau formula lama dan ada juga kemasan baru yang ada tulisan ini itu pakai formula baru dan ada tambahan tulisan mengandung gula dan pemanis buatan. Jadi zong ya, aku beli ternyata kemasan baru ada pemanis buatan padahal kondisinya aku lagi menyusui. Buat kalian juga hati-hati, buat setiap produk kita harus tetap cek karena kita nggak tahu kapan brand ini ngeluarin formula atau packaging baru, jadi hati-hati banget buat kita semua. Tambahan buat tadi yang Tora Cafe itu kan punya banyak rasa nih. Si Tora Cafe punya banyak rasa. Pas aku cek ternyata yang cappuccino itu nggak ada warningnya. Jadi buat kalian yang suka series Tora Cafe mungkin bisa cicip yang itu aja atau coba cek ulang biar yakin rasa mana yang aman buat kalian semua. Terus pengalaman
aku juga pernah ngecek beberapa kopi lain kayak Top Cappuccino, Top Gula Aren, Arabica Gula Aren, itu juga ada tuh pemanis buatannya. Jadi memang cukup banyak kopi yang pakai pemanis buatan. Kita tetap harus hati-hati, cek selalu untuk label pada kemasan, terutama untuk bapak ibu yang mungkin punya anak-anak di bawah 5 tahun, kemudian ibu menyusui, juga ibu hamil gitu. Oke, kayaknya segitu aja video dari aku. Jadi video aku ini nggak bermaksud untuk menjelekkan brand-brand tertentu, juga nggak maksud untuk mengkompori kalian jangan sampai beli nih produk, tapi cuman bermaksud baik mengingatkan kalian semua agar lebih bijak memilih produk, apalagi di kondisi-kondisi tertentu, misalnya punya balita, sedang hamil atau sedang menyusui gitu. Karena brandnya sendiri sudah sangat baik mencantumkan informasi tersebut, tinggal kita aja yang lebih menyempatkan waktu untuk cek-cek setiap produk yang kita beli. Kayak gitu aja deh. Thank you for watching. Jangan lupa nonton video-video aku. And bye-bye.